Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 50172311063 dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku yaitu buku ajar untuk eksplorasi seismik pasif, di mana tugas ini saya penuhi untuk memenuhi EAS seismik pasif. Nah, jadi di buku ini itu ada 10 bab, mulai dari mulai dari pendahuluan, terus pengolahan data, hingga interpretasi untuk seismik pasif sendiri. Jadi nanti saya akan membahas satu persatu dari masing-masing bab dan subbab yang ada. Oke, yang pertama yaitu bab satu, pendahuluan seismik pasif. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi, ruang lingkup, dan perbedaan antara seismik pasif dan juga seismik aktif. Nah, apa sih seismik pasif itu? Apa bedanya sama seismik aktif? Nah, untuk seismik pasif sendiri, dia itu merupakan metode geofisika yang merekam gelombang seismik alami tanpa adanya sumber buatan. Sumber energinya itu bisa berasal dari gempa bumi, mikrotremor, aktivitas antropogenik, atau noise lingkungan. Nah, tujuannya itu untuk mengkarakterisasi bawah permukaan dari sifat elastik, kecepatan gelombang, sampai zona lemah. Nah, kalau misalnya seismik aktif, itu kan eh, kita harus membuat sumber energinya gitu. Kayak melalui palu, pukulan palu dengan plat. Nah, seperti itu. Tapi sedangkan seismik pasif, dia itu sumbernya itu langsung alami dari gempa bumi, getaran gempa bumi, mikrotremor, dan lain sebagainya. Nah, untuk ruang lingkup seismik pasif sendiri, itu meliputi pemetaan struktur bawah permukaan, menentukan nilai VS30, dan juga karakterisasi tanah untuk kebutuhan geoteknik. Nah, metode ini juga itu digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon dan panas bumi untuk mendeteksi rekahan, zona permeabel, serta memantau aktivitas reservoir. Nah, selain itu, seismik pasif itu juga diterapkan dalam studi bahaya geologi seperti mengidentifikasi sesar aktif, menganalisis amplifikasi tanah, dan juga pemantauan aktivitas vulkanik. Jadi, seismik pasif ini juga bisa digunakan dalam beberapa lingkup, bukan hanya dalam lingkup seismik saja, tapi juga dalam lingkup geomigas, terus geoteknik, dan lain sebagainya. Nah, ini ada tabel perbedaan antara seismik pasif dan juga seismik aktif. Untuk sumber energinya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk seismik pasif itu sumbernya alami dari gempa, terus mikroseismik atau mikrotremor dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya seismik aktif, dia itu sumber buatannya terkontrol. Sumbernya itu buatan. Tuh, kayak hammer dan vibroseis gitu. Terus untuk seismik pasif sendiri itu sumbernya tidak bisa dikontrol ya, karena kan alami kan dari gempa bumi. Kita kan nggak bisa mengontrol gempa bumi dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita yang menciptakan noise sendiri, maka kita bisa mengontrol seperti itu, kayak waktunya, terus energinya, dan frekuensinya. Nah, untuk frekuensi gelombangnya sendiri untuk seismik pasif itu rendah hingga menengah, itu 0,1 hingga 20 Hz. Untuk seismik aktif itu menengah hingga tinggi, 5 hingga 200 Hz. Untuk jenis gelombangnya, seismik pasif itu gelombang permukaan, dan seismik aktif itu ada body waves, ada gelombang P, gelombang S, dan juga ada gelombang permukaan, gelombang relay, gelombang love. Seperti itu. Untuk resolusinya sendiri, seismik pasif itu sedang, terus seismik aktif itu tinggi. Untuk kedalaman investigasinya itu dangkal hingga sangat dalam. Terus untuk seismik aktif itu umumnya dangkal hingga menengah, jadi nggak sampai dalam. Lalu untuk repeatability-nya rendah atau noise-nya itu berubah setiap waktu untuk seismik pasif. Untuk seismik aktifnya sendiri itu tinggi, bisa diulang-ulang gitu. Nah, untuk aplikasi utamanya seismik pasif itu ada VS30, HVSR, SPAC, tomografi noise, dan lain sebagainya. Untuk seismik aktif itu ada seismik refleksi, refraksi, stratigraphy, imaging, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu fenomena sumber gelombang seismik pasif, alam dan antropogenik. Nah, kalau misalnya sumber alam itu merupakan sumber yang kita tidak bisa kontrol
kekuatannya, waktunya, dan parameter yang lainnya. Contohnya itu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu memiliki frekuensi yang rendah 0,01 hingga 1 Hz, di mana dia itu ideal untuk tomografi regional. Lalu yang kedua ada ombak laut atau microseism. Itu frekuensinya 0,1 hingga 0,3 Hz, di mana dia itu paling sering digunakan dalam HVSR. Lalu yang ketiga ada pergerakan atmosfer seperti kayak angin atau badai, di mana dia itu bisa memicu ground vibration. Lalu yang terakhir ada gunung api, di mana ketika gunung api itu meletus, dia akan menyebabkan tremor vulkanik atau adanya aliran magma gitu. Nah, itu juga bisa jadi sumber noise dari seismik pasif. Lalu ada sumber antropogenik, di mana antropogenik itu merupakan noise ketika melakukan pengukuran. Itu noise dari eksternal, seperti kendaraan atau vibrasi jalan jalan raya. Terus ada pabrik, mesin industri, terus ada aktivitas konstruksi atau ledakan tambang kecil gitu, atau bahkan orang jalan pun itu bisa menjadi sumber antropogenik gitu. Jadi makanya ketika melakukan akuisisi seismik pasif, ketika eh, sudah merekam data, kita tidak boleh gerak sama sekali sampai datanya itu ke save. Seperti itu. Lalu untuk spektrum frekuensinya sendiri, di mana spektrum frekuensi itu kan menunjukkan distribusi energi getaran pada berbagai frekuensi yang terekam dalam sinyal seismik. Nah, pada seismik pasif itu setiap jenis sumber itu memiliki rentang frekuensi masing-masing. Nah, kayak microseism primer dia itu 0,05 hingga 0,1 Hz. Lalu untuk microseism sekunder itu 0,1 hingga 0,3 Hz. Lalu untuk aktivitas antropogenik atau noise eksternal tadi dia itu lebih dari 1 Hz. Nah, analisis spektrum itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi eh, jenis sumber noise-nya, terus juga bisa membantu memisahkan sinyal itu dari gangguannya dan bisa menentukan metode pemrosesan yang tepat untuk mengolah noise ini tuh apa tuh. Kita filteringnya. Nah, ada rumus dasar spektrum atau di mana kita menggunakan transformasi Fourier. Nah, digunakan untuk mengubah sinyal waktu menjadi domain frekuensi. Nah, mungkin kita semua sudah familiar ya dengan rumus ini, di mana XT sendiri itu merupakan sinyal dalam domain waktu, dan untuk XF sendiri itu amplitude pada frekuensi F. Nah, di mana rumus ini itu menghasilkan informasi frekuensi yang nantinya itu bisa dipakai untuk ketika kita melakukan HVSR, SPAC maupun maupun analisis noise yang lainnya. Selanjutnya yaitu aplikasi utama dari seismik pasif. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seismik pasif itu bisa diterapkan di berbagai bidang. Contohnya bisa di geomigas, geothermal, geoteknik, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan eh, menyebutkan 3 contohnya, di mana yang pertama, seismik pasif itu bisa digunakan dalam bidang geomigas. Nah, geomigas untuk eksplorasi dan karakterisasi hidrokarbon. Nah, di mana dia itu digunakan untuk mendeteksi perubahan kecepatan, anisotropi, dan zona rekahan. Lalu, ambient noise dari tomografi itu juga bisa memetakan basin, trap, maupun sweet spot. Lalu untuk monitoring reservoir terhadap injeksi atau produksi. Nah, itu untuk pada bidang geomigas. Lalu pada bidang geothermal atau panas bumi, dia bisa digunakan untuk memetakan rekahan, zona permeabilitas yang tinggi, intrusi magma, serta depth of heat source. Nah, passive seismic monitoring itu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi microseism event. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa diterapkan juga pada bidang geoteknik, di mana untuk menentukan VS30, profil kecepatan, dan juga gelombang gesernya, serta untuk bisa analisis resiko dari likuifaksi atau pergerakan tanahnya. Nah, juga bisa digunakan untuk site characterization untuk bangunan, jembatan, maupun bendungan. Nah, untuk bahaya geologinya itu apa sih? Kalau misalnya kita menganalisis bahaya geologi menggunakan seismik pasif, itu kita berfokus pada mengidentifikasi kondisi bawah permukaan yang dapat meningkatkan resiko dari gempa ataupun aktivitas vulkanik. Nah, dari getaran alami tersebut, metode ini itu bisa untuk mendeteksi zona amplifikasi tanah, struktur sesar aktif, ketebalan sedimen lunak, dan juga perubahan aktivitas vulkanik seperti pergerakan magma atau tremor vulkanik. Dan ini
juga penting untuk eh, penilaian risiko gempa, mitigasi bencana, dan juga perencanaan tata ruang. Nah, contoh metode yang digunakan yaitu ada HVSR atau Horizontal to Vertical Spectral Ratio, di mana dia itu untuk mengidentifikasi frekuensi natural site dan amplifikasi tanah. Nah, yang selanjutnya ada array mikrotremor atau SPAC atau ISAC. Nah, di mana dia itu untuk menentukan profil VS untuk menilai ketebalan sedimen dan tingkat kerentanan seismiknya. Untuk ambient noise tomography atau ANT, dia juga bisa digunakan untuk memetakan struktur sesar, heterogenitas batuan, dan juga zona lemah skala regional. Nah, untuk seismic passive monitoring itu bisa untuk mendeteksi microseism events untuk mengamati aktivitas dari sesar dan juga aktivitas vulkanik lainnya. Nah, di sini saya akan sedikit singkat menjelaskan mengenai sejarah dari berkembangnya metode-metode seismik. Nah, pada tahun 1950-an itu pertama kali adanya mikrotremor, di mana dia itu digunakan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan dangkal untuk kanai. Nah, selanjutnya pada 1989 itu mulai berkembang lagi, yaitu adanya metode HVSR yang diperkenalkan oleh Nakamura yang menjadi terobosan dalam site response. Nah, pada tahun 2000-an itu ada SPAC dan juga ESAC, di mana dia itu untuk profiling VS kedalaman menengah. Lalu dari tahun 2010 hingga sekarang itu ada sudah berkembang lagi, sudah semakin canggih. Itu ada Unionized Tomography atau ANT, itu sudah semakin bagus. Lalu ada machine learning dalam picking dan spectral analysis, dan juga ada sensor MEMS, di mana dia itu eh, biayanya murah, terus deployment-nya masif gitu. Lalu ada perkembangan dari masing-masingnya, itu di mana peningkatan sensor broadband, di mana sensornya itu semakin sensitif terhadap frekuensi rendah, sehingga data yang diperoleh, data noise-nya itu bisa lebih stabil dan juga lebih informatif. Nah, lalu pemrosesan data yang besar untuk tomografi dan interferometri itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih akurat karena sudah adanya kemajuan komputasi gitu atau machine learning. Nah, yang selanjutnya yaitu integrasi metode geofisika, di mana ketika kita mengintegrasi seismik pasif dengan beberapa metode geofisika lainnya seperti MASW, IRT maupun GPR, itu bisa membantu untuk memvalidasi hasil dari pengolahannya dan juga bisa em, memperkuat atau pokoknya memperkuat untuk interpretasinya. Jadi kayak lebih valid gitu karena ada integrasi dari beberapa metode. Nah, selanjutnya perkembangan sensor MEMS di mana sensornya itu kecil, murah dan mudah dipasang yang memungkinkan untuk monitoring skala luas dan real time. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis berbasis berbasis machine learning, di mana itu mempermudah kita untuk mempicking sinyal, untuk mengklasifikasikan noise dan juga peningkatan kualitas datanya. Selanjutnya yaitu dari bab satu ini kita kita mencapai apa saja sih yang sudah kita pelajari di bab satu ini, di mana kita memahami konsep dasar dan ruang lingkup seismik pasif, membedakan karakteristik seismik pasif dan aktif, aktif secara teknis, menjelaskan jenis sumber gelombang serta spektrum frekuensinya, lalu mengidentifikasi aplikasi utama seismik pasif dalam geoteknik, energi dan juga mitigasi bahaya geologi, serta memahami perkembangan historis dan teknologi pendukung metode seismik pasif lainnya. Lalu outputnya yaitu menjelaskan kita bisa menjelaskan konsep dasar dari seismik pasif, sumber gelombangnya apa, dan juga karakteristik noise-nya itu seperti apa. Lalu kita juga bisa mengidentifikasikan perbedaan teknis antara metode seismik pasif dan aktif, menentukan jenis aplikasi yang sesuai berdasarkan karakteristik sumber dan tujuan survei, lalu bisa memahami peran seismik pasif dalam evaluasi geoteknik, eksplorasi energi, dan juga analisis bahaya geologi, dan juga mempersiapkan dasar pengetahuan untuk mempelajari teori gelombang, akuisisi, dan pemrosesan data pada bab yang selanjutnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu dasar-dasar gelombang seismik untuk metode seismik pasif. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi,
seismik pasif sendiri itu ada beberapa gelombang. Ada gelombang badan dan juga gelombang permukaan. Nah, untuk gelombang badan sendiri itu ada gelombang primer dan gelombang sekunder atau gelombang P dan gelombang S, di mana gelombang P itu getarannya itu searah dengan rambatnya gitu. Jadi kayak pergerakannya itu longitudinal, di mana dia itu merambat paling cepat pada fluida dan benda padat. Nah, ini untuk gelombang P, jadi dia itu merambat secara longitudinal gitu. Jadi kayak lurus gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu gelombang S atau sekunder, di mana dia itu getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya yaitu shear, di mana dia tidak bisa merambat pada fluida. Ini pergerakannya. Kayak dia tegak lurus gitu. Selanjutnya ada gelombang permukaan, ada gelombang Rayleigh dan juga gelombang Love, di mana gelombang Rayleigh sendiri itu merupakan kombinasi dari gelombang P dan SF, di mana dia bergerak secara elips dan dominan pada mikrotremor. Jadi gelombang Rayleigh itu merupakan gelombang yang paling berbahaya karena dia eh, bergerak secara elips dan dia itu bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar dibanding dengan gelombang-gelombang yang lainnya. Lalu untuk gelombang Love sendiri itu dia bergerak secara horizontal dan sensitif terhadap lapisan yang dangkal. Jadi seperti ini. Dia bergerak secara horizontal. Gitu. Nah, apa sih parameter-parameter yang digunakan pada seismik pasif ini? Nah, parameter yang pertama yaitu amplitudo, di mana merupakan besarnya energi gelombang menentukan kekuatan sinyal yang terekam. Lalu ada frekuensi, yaitu jumlah getaran per detik, di mana jika frekuensinya rendah, dia itu sensitif ke struktur yang lebih dalam. Kalau frekuensinya tinggi, dia lebih ke struktur yang lebih dangkal gitu. Lalu yang selanjutnya ada panjang gelombang, di mana merupakan jarak satu siklus gelombang mempengaruhi resolusi dan kedalaman penetrasi, di mana rumusnya yaitu V per V. Lalu ada fase, di mana merupakan posisi gelombang dalam satu siklus, digunakan untuk menganalisis arah datang dan koherensi antar sensornya. Lalu ada waktu tempuhnya, waktu tempuh yang menjalar yang di mana nantinya dia itu penting untuk eh, dan dia itu berkorelasi dengan sinyal dan estimasi kecepatan. Waktunya yaitu T D per F. Ini juga ada rumus untuk gelombang primer, menentukan gelombang primer dari gelombang sekunder. Selanjutnya yaitu hukum Snellius, koefisien refleksi atau transmisi. Nah, pada seismik pasif itu juga kan kita tadi sudah mengenal gelombang-gelombangnya nih. Nah, sekarang kita mengenal bagaimana gelombang itu dibiaskan dari lapisan satu, lapisan dan lapisan yang lain gitu. Nah, di mana kita menggunakan hukum Snellius atau Snell. Nah, di mana dia itu bisa mengatur bagaimana gelombang dibiaskan ketika memasuki medium dengan kecepatan yang berbeda. Jadi ini diibaratkan lapisan satu, ini lapisan dua. Jadi rumusnya hukum Snellius sendiri itu sin I itu sudut dari ketika gelombang itu masuk lalu dia keluar, dia itu sudutnya berapa gitu. Sin I per sin R, sin R itu ketika dia menembus ke lapisan yang lapisan yang berbeda atau lapisan kedua, ini sudutnya dihitung juga. Sin R sama dengan V1, V1 itu lapisan pertama dan V2 itu lapisan kedua. Nah, lalu ada refleksi dan transmisi. Nah, ketika gelombang itu mengenai batas dua lapisan, energi itu bisa dipantulkan dan juga bisa diteruskan. Nah, ketika energi tersebut dipantulkan, kita bisa menamai itu seismik refleksi. Tapi ketika gelombang tersebut itu diteruskan atau masuk ke dalam lapisan yang kedua, kita bisa menamai itu transmisi atau refraksi. Nah, besarnya itu dipengaruhi perbedaan impedansi akustik dengan rumusnya itu Z sama dengan rho F. Di mana dia itu menggambarkan kekakuan medium terhadap gelombang. Nah, perbedaan Z antar lapisan itu juga menunjukkan besarnya refleksi gitu. Jadi kayak kalau misalnya gelombang tersebut itu dipantulkan, jadi kayak mantul. Ini kan lapisan pertama, ini lapisan kedua. Nah, kalau misalnya
gelombangnya itu memantul kayak seret-seret, nah maka dia itu merupakan seismik refleksi. Tapi kalau dia menembus atau dia diteruskan, makanya dia itu seismik refraksi gitu. Nah, selanjutnya ada koefisien refleksi. Ini juga penting dalam seismik pasif, di mana dia itu menunjukkan seberapa besar energi itu dipantulkan. Nah, rumusnya yaitu R Z2 min Z1 plus Z2 plus Z1 per Z2 plus Z1. Nah, nilai R ini itu menunjukkan seberapa banyak sih energi yang dipantulkan, dan semakin besar kontras impedensinya itu, maka semakin kuat pantulannya gitu. Nah, dari penjelasan saya ini itu dari hukum Snellius, refleksi dan transmisi, koefisien refleksi itu bisa menjelaskan dominasi gelombang permukaan, lalu bisa membantu interpretasi struktur lapisan dan juga penting dalam analisis dispersi maupun mode gelombang. Nah, yang selanjutnya yaitu dispersi gelombang permukaan, mode fundamental dan juga higher mode. Nah, apa sih dispersi itu? Dispersi itu merupakan kecepatan gelombang permukaan berubah menjadi frekuensi karena di setiap frekuensinya itu dia mendeteksi atau menyelidiki adanya kedalaman yang berbeda. Ketika frekuensinya rendah, makanya dia itu sensitif ke kedalaman yang dalam, yang besar gitu. Ketika frekuensinya tinggi, dia sensitif ke lapisan yang lebih dangkal. Nah, untuk mode fundamentalnya sendiri, itu merupakan mode utama dengan energi terbesar. Dan dia itu peka terhadap lapisan dangkal, sehingga umum dipakai pada HVSR dan array microtime. Nah, yang selanjutnya ada higher mode. Nah, mode tambahan yang membawa informasi lapisan dalam, dan dia itu berguna untuk memodelkan profil VS yang lebih tebal dan juga kompleks. Nah, ini merupakan untuk rumus kecepatan dispersi, yaitu kecepatan fasa Vp per omega per K. Nah, untuk omega sendiri merupakan frekuensi sudut, untuk K sendiri bilangan gelombang. Nah, setiap frekuensi itu memiliki kecepatan rambatnya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan munculnya dispersi pada gelombang permukaan. Lalu ada kecepatan grup atau group velocity, di mana rumusnya itu Vg per D kali omega per D kali K, di mana dia itu menunjukkan kecepatan paket energi gelombang ketika lebih dekat dengan kecepatannya nyata yang membawa informasi bawah permukaan. Nah, ketika digunakan pada analisis dispersi, dia itu digunakan untuk menentukan struktur VS berdasarkan perubahan kecepatan terhadap frekuensi. Yang selanjutnya yaitu atenuasi dan konsep fungsi Green dalam seismologi. Nah, untuk atenuasi sendiri, dia itu merupakan adanya penurunan amplitudo gelombang saat gelombang itu merambat. Nah, itu tuh terjadi karena tiga faktor. Ada absorpsi, geometrical spreading, dan juga sifat material. Untuk absorpsi sendiri, dia itu ketika energi itu berubah menjadi panas, dan untuk geometrical spreading, ketika energi itu menyebar semakin jauh, dan untuk sifat material, ketika material lunak itu meredam lebih kuat. Nah, untuk rumusnya sendiri itu A nol, A sama dengan A0 dikali E pangkat alfa kali R. Nah, untuk alfa sendiri merupakan faktor pelemahan dan R adalah jarak. Nah, semakin besar alfanya, maka eh, cepat rambat gelombangnya itu semakin melemah gitu. Yang selanjutnya yaitu hamburan atau scattering, di mana merupakan pencarian gelombang akibat heterogenitas medium, kayak batuannya retak, porinya besar, atau adanya kontras densitas gitu. Nah, ini merupakan ketika dia itu mengubah arah gelombang, bisa mengubah arah gelombang dan juga menyebabkan sinyal itu lebih kompleks dan lebih banyak noise-nya gitu. Nah, kalau fungsi green sendiri, dia merupakan respon gelombang yang dihasilkan medium ketika diberikan sumber impuls sangat kecil atau sumber titiknya itu sangat kecil. Nah, dengan kata lain, fungsi green ini menunjukkan bagaimana gelombang merambat dari satu titik ke titik yang lain dalam medium. Ini rumusnya bisa dilihat di sini, di mana untuk L sendiri merupakan operator gelombang elastik, untuk G merupakan fungsi green, untuk ini merupakan impuls. Nah, fungsi green merupakan atau menggambarkan solusi gelombang dari sumber titik. Nah, pada dasar interferometri, di mana noise itu bisa dikumpulkan menjadi sinyal mirip gelombang aktif dan digunakan dalam tomografi ambient noise atau ANT itu untuk memperoleh kecepatan bawah permukaan tanpa adanya sumber buat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bab 3, yaitu instrumentasi perekaman seismik pasif. Nah, sekarang kita beralih pada
alat-alat yang digunakan ketika akuisisi seismik pasif. Yang pertama yaitu adanya transducer, atau kita sekarang berfokus pada prinsip dasar dari transducer. Jadi transducer itu ada dua, ada geofon dan juga akselerometer. Nah, dua-duanya itu bisa merekam sinyal. Intinya mereka itu digunakan untuk merekam sinyal seismik dan ditancapkan ke tanah. Nah, untuk geofon sendiri atau velocity meter, dia itu bisa mendeteksi kecepatan gerak tanah melalui gerakan relatif, kumparan, dan magnet, dan dia itu lebih responsif pada frekuensi menengah ke tinggi, sehingga dia itu kurang cocok ketika digunakan pada frekuensi yang rendah seperti microseism, karena dia itu kan lebih kecil dari 1 Hz gitu. Nah, eh, kita memilih untuk memakai geofon ketika target gelombang permukaannya itu dangkal atau survei hybrid aktif pasif. Ini merupakan gambar dari geofon. Nah, gimana sih prinsip kerjanya dari geofon sendiri? Untuk geofon sendiri prinsip kerjanya itu jadi di dalam geofon itu terdapat yang namanya kumparan dan juga magnet. Nah, ketika tanah itu bergetar, kumparan itu bergerak relatif terhadap magnet. Jadi dia itu bisa menghasilkan tegangan listrik sesuai hukum induksi Faraday. Nah, tegangan ini yang mewakili kecepatan gerak tanah. Nah, semakin cepat getarannya, maka semakin besar juga tegangan yang akan dihasilkan oleh si geofon ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu akselerometer. Nah, di mana dia itu mengukur percepatan tanah, sinyal kemudian diintegrasi untuk mendapatkan kecepatan atau posisi. Dan dia itu lebih handal di frekuensi yang rendah. Jadi dia lebih ideal untuk seismik pasif karena kan seismik pasif itu dia lebih bagus kalau misalnya dangkal targetnya. Lalu MEMS accelerometer itu memberi stabilitas low noise atau noise rendah dan juga ketahanan terhadap cuaca. Nah, gimana sih prinsip kerja dari accelerometer? Prinsipnya yaitu accelerometer itu memiliki massa yang kecil atau proof mass dalam sensornya. Nah, ketika tanah itu bergetar, massa ini akan mengalami percepatan sehingga menyebabkan perubahan kapasitansi atau piezoelistriknya. Nah, perubahan ini itu dikonversi menjadi sinyal listrik yang merepresentasikan percepatan tanah. Dan data dari percepatan ini dapat diintegrasikan menjadi kecepatan dan juga perpindahan. Selanjutnya ada karakteristik sensor dan juga jenis sensor. Jadi, yang pertama untuk karakteristik sensornya, yang pertama itu ada respons frekuensi, di mana dia itu menentukan frekuensi minimum dan maksimum yang dapat direkam secara akurat. Nah, sensor pasif itu harus mencakup rentang microseism itu 0,1 hingga 1 Hz dan antropogenik itu lebih dari 1 Hz. Untuk sensitivitasnya sendiri, besarnya output sinyal terhadap gerakan kecil dan juga sensitivitas tinggi. Itu penting untuk noise lemah, tapi terlalu tinggi bisa meningkatkan sensitivitas terhadap gangguannya atau noise-nya sendiri. Nah, untuk noise dasar atau self noise, di mana kebisingan dari sensor sendiri. Jadi nah, kayak noise dari error alatnya itu bisa menjadi batas maksimum sinyal dalam merekam gitu. Nah, sensor yang baik itu memiliki self noise lebih rendah daripada noise bumi. Nah, selanjutnya ada rentang dinamik, di mana kemampuan merekam sinyal lemah dan kuat tanpa clipping, dan dia itu penting pada lokasi urban dengan variasi noise yang besar. Lalu yang selanjutnya yaitu ada eh, jenis sensor. Yang pertama yaitu ada geofon, moving coil, atau coil yang bergerak. Nah, di mana dia itu berisi kumparan dan magnet yang tetap. Nah, getaran tanah itu membuat kumparan bergerak dan menghasilkan tegangan. Nah, Kelvin moving coil ini dia itu paling stabil untuk ketika kita melakukan survei lapangan dan dia itu lebih akurat pada frekuensi yang menengah hingga frekuensi yang tinggi. Tetapi Kelvin moving coil ini dia itu kurang sensitif pada frekuensi yang sangat rendah yang juga dia itu penting untuk seismik pasif seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada MEMS atau Micro Electromechanical System. Nah, di mana sensor ini itu berbasis chip mikro dengan elemen mekanik miniatur. Nah, plusnya adalah ketika menggunakan sensor ini, noise yang didapat itu bisa sangat rendah, respons frekuensinya luas, dan dia memiliki ukuran yang kecil dan juga dia tak lebih tahan terhadap lingkungan.
Nah, dia lebih cocok untuk monitoring jangka panjang area urban dan juga deployment array besar. Nah, yang ketiga yaitu ada accelerometer piezoelectric atau MEMS. Nah, gimana dia itu menggunakan material piezoelektrik? Bedanya dengan ini adalah dia menggunakan material piezoelektrik yang menghasilkan tekanan tegangan saat mengalami percepatan. Nah, responsnya itu sangat baik untuk getaran yang kecil dan spektrum frekuensi yang lebar. Nah, di mana dia itu lebih banyak dipakai untuk analisis ambient noise karena dia itu lebih stabil daripada sensor-sensor yang lainnya. Gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu uh, di G-Teaser dan sistem perekaman sistem perekaman dan sistem akuisisi lapangan. Bentar. Nah, yang pertama yaitu ada resolusi digitizer atau bit, di mana dia itu untuk menentukan ketelitian perekaman, di mana pada umumnya dia itu kalau misalnya di seismik pasif dia itu 24 bit. Nah, resolusinya kan tinggi. Nah, dia itu bisa meminimalkan kesalahan kuantisasi pada sinyal lemah. Selanjutnya ada sampling rate, di mana dia itu untuk menentukan batas frekuensi maksimum yang dapat direkam. Nah, untuk seismik pasif sendiri itu rentannya 100 hingga 200 Hz, di mana dia itu cukup untuk menangkap mikrotremor dan noise urban. Nah, ketika kita melakukan sampling rate yang terlalu rendah, maka eh, sinyalnya itu bisa lebih banyak terjadi aliasing dan juga bisa lebih pemborosan data gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu tinggi itu juga pemborosan data, tapi data yang diperoleh itu minim aliasing dan juga lebih rinci gitu. Nah, untuk kapasitas penyimpanannya itu pengaruh langsung ke durasi akuisisinya, di mana jadi tergantung waktu akuisisinya atau lama akuisisinya. Biasanya kalau pasif itu dia memerlukan jam hingga hari untuk rekaman kontinu. Nah, untuk sampling rate sendiri kita bisa lihat di sini. Ketika eh, kita melakukan sampling rate, misal sinyalnya bergelombang seperti ini, tapi kita melakukan sampel hanya eh, seperti ini. Nah, ini memang sudah merepresentasikan sinyalnya ini. Dia bisa terlihat kan kalau misalnya eh, udah terlihat melengkung, sudah merepresentasikan sinyal aslinya gitu. Tetapi kalau misalnya kita terlalu sedikit untuk melakukan sampling rate, maka dia itu juga nggak terlalu rinci dan lebih banyak terjadi aliasi. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan sampling rate sebanyak ini, dia tuh lebih mempresentasikan sinyalnya lagi, jadi kayak lebih akurat gitu. Tetapi minusnya adalah dia akan terjadi pemborosan data di sini. Tapi plusnya adalah dia minim sekali dengan aliansi atau aliasi. Nah, yang selanjutnya ada nodal system. Ini merupakan sensor mandiri dengan baterai internal dan dia itu ideal untuk deployment cepat untuk area yang sulit dijangkau dan juga pada survei yang besar. Lalu ada cable based system, di mana sensor ini terhubung langsung ke recorder pusat. Nah, kelebihannya yaitu sinkronisasi waktunya itu sangat akurat dan dia itu cocok untuk survei aktif. Lalu ada DAS atau Distributed Acoustic Sensing, di mana dia itu menggunakan kabel serat optik sebagai sensor ribuan titik. Dan juga keunggulannya yaitu dia bisa memonitoring dengan jarak yang sangat panjang atau sangat jauh, dan dia cocok untuk pipeline dan seperti kayak juga cocok untuk jalan raya, jalur kereta, dan daerah rawan patahan. Kalau misalnya kalian penasaran dengan nodal, ini merupakan contoh-contoh dari nodal sistem dari seismik. Selanjutnya yaitu kalibrasi dan pemeliharaan sensor. Nah, yang pertama yaitu kalibrasi sensor, di mana kalibrasi itu digunakan untuk memastikan sensor itu bekerja sesuai dengan spesifikasi asli pabriknya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dicek pada kalibrasi sensor yaitu yang pertama ada sensitivitas. Apakah output sensornya itu masih sesuai dengan gerakan tanah yang diukur gitu. Yang kedua ada respons frekuensinya.
apakah sensor itu masih mampu merekam frekuensi yang rendah hingga tinggi itu secara konsisten atau tidak gitu. Selanjutnya ada noise dasarnya. Apakah internal noise itu meningkat atau menandakan kayak noise-nya sensornya itu mulai rusak kan? Salah satu penyebab noise juga ada di alatnya kan. Ketika alatnya rusak, maka noise-nya itu akan semakin meningkat karena dia tidak mampu untuk merekam data secara baik. Nah, yang selanjutnya ada orientasi dan polarisasi. Dimana dia itu penting karena eh, kalau misalnya kita ada salah arah, itu kita bisa menyebabkan salah juga ketika kita melakukan interpretasi HVSA dan juga SPAC. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan kalibrasi yang rutin, itu bisa meningkatkan akurasi dari pengukuran dan juga konsistensi alat sensor di lapangan. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan di lapangan, di mana dia itu untuk menjaga alat-alat yang digunakan selama akuisisi sehingga kualitas datanya itu juga akan ikut terjaga gitu. Nah, pertama kita akan melakukan pemeriksaan fisik sensor. Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas, konektor yang longgar, atau sensor yang miring. Lalu selanjutnya kita stabilisasi pemasangan. Nah, sensor itu harus ditanam atau ditopang dengan baik agar dia itu tidak bisa menerima noise tambahan dari angin, hewan, atau getaran permukaan seperti orang yang jalan, sepeda motor lewat, dan lain sebagainya. Lalu kita harus sering-sering cek baterai dan penyimpanan. Nah, di mana dia itu penting untuk sistem nodal yang merekam berhari-hari. Lalu eh, kita harus memeriksa level permukaan tanahnya. Kalau misalnya ada tanah yang tidak rata, itu juga bisa mempengaruhi kopling dari sensornya. Lalu kesalahan kecil ketika kita melakukan pemasangan itu bisa menghasilkan noise dominan sehingga data itu nggak bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita eh, masangnya misal longgar gitu ya kayak nggak nancep dengan benar gitu. Nah dia itu sepanjang selama Gigaphone itu merekam, dia itu akan muncul noise yang dominan karena alatnya itu tidak bisa maksimal gitu, merekam dengan maksimal karena kan dia itu nggak memenuhi kriteria kan. Selanjutnya ada pemeliharaan jangka panjang atau monitoring. Nah, di mana kita harus sering-sering mengecek grip sensitivitas dari sensor dari waktu ke waktu, lalu sering-sering membersihkan debu dan kotorannya yang bisa mengganggu seal sensornya, dan juga memastikan firmware-nya itu eh, atau sistem perekam atau G-teaser-nya itu bisa selalu terperbarui, dan yang sangat penting untuk monitoring seismik pasif yaitu ini kita harus melakukan pemeliharaan jangka panjang hingga berminggu-minggu hingga berbulan-bulan selama akuisisi itu berlangsung. Selanjutnya yaitu desain survei dan akuisisi data seismik pasif. Nah, yang pertama yaitu perencanaan survei seperti tujuan, lingkup, dan kondisi dari lapangannya sendiri. Nah, untuk tujuan survei dari seismik pasif sendiri itu eh, kita bisa menentukan apa yang ingin kita petakan terlebih dahulu. Kayak misal kita ingin memetakan VS30, tekanan sedimen, atau arah datang gelombang, atau tomografi noise. Nah, tujuannya itu untuk mempengaruhi jenis teknik eh, seismik pasif yang akan digunakan. Contohnya tuh kayak, jadi kayak dari kita tuh tahu tujuan kita tuh apa, kita tuh bisa memilih metode yang kita gunakan dalam seismik pasif itu metode yang seperti apa, terus koreksi yang seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, semakin spesifik tujuannya itu maka desain akuisisinya dan desain array atau sensornya dia itu juga akan semakin presisi karena kayak sudah terstruktur gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu lingkup surveinya, di mana ada skala lokal, di mana dia itu berfokus pada site characterization. Lalu untuk skala area yang luas, dia itu butuh array yang lebih besar dan juga distribusi sensor yang lebih banyak. Lalu untuk lingkup surveinya sendiri, dia itu bisa menentukan estimasi waktu, jumlah alat, dan juga cakupan datanya. Nah, yang selanjutnya kita lihat kondisi lapangannya. Nah, yang pertama yaitu tingkat noise, di mana tingkat noise itu kan juga dia itu bergantung pada lokasinya gitu. Jadi kayak misal kita melakukan akuisisi di samping
di daerah di samping jalan raya gitu, atau di samping pabrik atau di samping sekolah. Nah, maka dia itu akan lebih besar kemungkinannya noise-nya itu banyak karena di situ banyak sekali aktivitas kayak di jalan raya itu kan banyak sekali sepeda motor lewat, kendaraan lewat lah pokoknya, terus ada manusia yang jalan. Lalu untuk di pabrik itu kan ada aktivitas pabrik ya, dimana dia itu juga bisa em, membuat getaran noise gitu, apalagi di sekolah banyak sekali orang-orang yang beraktivitas gitu. Nah, jadi dia itu bisa mengetahui nih, oh kalau misalnya lokal akuisisi di sini kemungkinan noise-nya tuh besar gitu. Selanjutnya ada jenis permukaan untuk pemasangan sensor. Jadi hmm, kayak ketika kita melakukan pemasangan sensor, kita harus tahu dulu nih, oh tanahnya tuh lunak atau bebatuan atau aspal. Nah, biasanya kalau misalnya seismik pasif, dia bertemu dengan misal ada paving nih di tengah-tengah tanah yang lunak, misal kayak ada tanah yang lunak, terus baru ada jalan kan, jalan biasanya kan paving tuh, terus ada eh, tanah yang lunak lagi. Nah, biasanya kalau misalnya geofence ditancapkan di paving atau bebatuan, itu dia nggak bisa, jadi dia itu harus digeser gitu. Lalu ada aksesibilitas dan juga keamanan alatnya, itu dipastikan ketika di lapangan itu alatnya harus aman gitu, kayak jauh, misal kayak jangan sampai kabelnya itu diinjak dan lain sebagainya. Lalu kondisi lapangan itu juga menentukan visibility dan juga kualitas data pada akhirnya. Nah, ini saya ambil contoh gambar ini, di mana dia itu menunjukkan adanya perencanaan survei seismik pasif yang mencakup penentuan titik HVSM dan juga MASW berdasarkan geologi regional, struktur sesar, dan juga variasi satuan batuan. Nah, distribusi titik-titiknya ini itu eh, dan juga ini kan profilnya ditarik garis. Nah, dia itu untuk memastikan data yang mewakili eh, ketika melakukan akuisisi seismik itu sudah mencakup semua area ini gitu. Jadi ketika walaupun kita akuisisi di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, nggak rata kan, cuman dia itu bisa mencakup semuanya gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga ketika kita membuat desain akuisisi. Dan harus mencakup wilayah akuisisi kita yang kita butuh informasinya gitu. Selanjutnya ada desain geometri array, ada jenis, spasi, dan juga jumlah sensor. Nah, untuk jenis array-nya sendiri itu ada tiga, ada linear, 2D, dan L-shape. Nah, untuk linear sendiri dia itu efektif untuk menentukan area getang gelombang atau azimuth. Untuk 2D dia itu lebih stabil untuk analisis SPAC, SPAC, karena dia itu menghasilkan kurva dispersi yang lebih. Lalu itu akan menangkap frekuensi yang rendah dan strukturnya itu lebih dalam. Dan spasi itu menunjukkan range dispersi yang dapat diinterpretasi. Jadi kalau misalnya kalian ingin targetnya itu dalam, berarti kalian pasang sensor atau geofonnya itu jaraknya lebih jauh gitu. Antar geofonnya itu dibuat besar jaraknya. Tapi kalau misalnya dangkal, ya buat rapat-rapat. Lalu ada jumlah sensornya, ada 7 sensor, di mana dia itu minimum untuk SPAC yang stabil. Nah, ketika 15 sensor, dia itu hasil dispersinya lebih kuat dan SNR-nya lebih baik, dan dia targetnya berarti dalam. Nah, untuk jumlah sensornya sendiri itu dari jumlah sensor kita bisa menentukan ketelitian pola gelombang yang ditangkap. Nah, array seismik itu kita perlu tahu juga. Array seismik itu merupakan kumpulan sensor yang disusun dalam pola tertentu untuk merekam gelombang secara simultan. Nah, ini saya ambil contoh array geometri. Nah, di mana dia itu menunjukkan bagaimana geometri array bisa mempengaruhi kemampuan sensor dalam menangkap dan kecepatan gelombang menggunakan analisis FK, konsentrasi energi bidang otak, itu menentukan azimut dan velocity gelombang, sehingga zat array itu sangat penting untuk memperoleh deskripsi dan data permukaan yang aktif.
Nah, nilai SNR-nya di sini tuh diketahui rata-rata 7,1. Itu menandakan datanya itu stabil dan dia itu layak digunakan untuk analisis HVSR atau analisis FK. Nah, grafik ini itu kita bisa tahu nih pentingnya durasi perekaman yang cukup, orientasi sensor yang tepat, dan juga pemilihan lokasi dengan noise yang rendah agar kita itu bisa memperoleh data yang lebih akurat atau kualitas data yang baik dengan nilai SNR yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada teknik pemasangan sensor atau kopling tanah atau batuan. Nah, kenapa sih kita harus penting melakukan kopling sensor? Nah, sensor itu harus memiliki kontak mekanik yang kuat dengan tanah agar dia itu bisa mentransfer getaran tanah itu tanpa adanya distorsi. Ketika koplingnya buruk, itu bisa membuat sinyal itu akan menghasilkan grafik yang salah. Nah, ini merupakan teknik dari kopling tanahnya, di mana sensor tanah itu ditanam dangkal 2 hingga 5 cm agar tidak goyang oleh angin atau getaran permukaan. Seperti ini, dia itu sensornya ditanam dangkal gini ya. Nah, tanah itu dipadatkan di sekitar sensor untuk menjaga transmisi gelombang. Jadi kayak pastikan nggak ada celah antara sensor dan juga tanahnya. Nah, dia itu eh, kita juga menghindari menempatkan sensor itu di tanah yang longgar dan berumput tebal gitu. Jadi kalau misalnya tanah yang berumput, kita harus membabat rumputnya hingga habis ya, agar rata. Lalu teknik kopling di aspal atau beton, di mana dia itu menggunakan alas pasir tipis untuk meredam noise gesekan antara sensor dan juga permukaan yang keras. Lalu kita harus memastikan juga bahwa alas yang kita gunakan itu nggak terlalu tebal agar masih tetap stabil gitu. Yang selanjutnya yaitu stabilitas dan perlindungan. Nah, sensor itu harus berada pada posisi yang tegak. Karena kalau misalnya sensornya miring, dia itu bisa menyebabkan hanya perbedaan sensitivitas antar komponennya. Nah, kita juga harus menggunakan pelindung atau paket atau box untuk mengurangi gangguan angin, hujan, atau hewan. Jadi kayak sensornya itu ditutup gitu agar dia terhindar dari misal kayak tiba-tiba hujan, dia nggak terkena air hujan gitu. Nah, kita juga harus memastikan bahwa nggak ada hal kayak pipa air atau AC, outdoor, atau dinding bangunan. Nah, juga, menghindari area yang dekat dengan jalan, konstruksi, tiang listrik, atau bangunan, karena itu banyak sekali noise-nya. Nah, kalau misalnya banyak sekali noise-nya, maka nanti kurva dari HVSR-nya juga tidak akan stabil. Nah, ini contohnya ini juga sesuai dengan ini ya, dimana dia itu menunjukkan desain instalasi stasiun seismik yang memastikan koplingnya itu optimal untuk melalui penanaman di tanah yang stabil. Lalu dia juga ditutup, sensornya ditutup seperti ini agar terhindar dari noise ya. Lalu sistem kabel dan daya yang aman juga. Nah, dia itu perancangan yang seperti ini tuh dibutuhkan agar perekaman data seismik pasifnya itu lebih bersih, lebih stabil, dan juga bisa digunakan untuk analisis frekuensi yang rendah. Nah, yang selanjutnya ada dokumentasi dan metadata survei. Nah, metadata lokasi seperti koordinat, elevasi, dan lingkungan sekitar. Nah, koordinat GPS setiap sensor itu wajib dicatat agar permodalan VSR atau SPAC itu dapat dikaitkan dengan kondisi geologi lokal. Jadi, ketika kita pindah titik nih, kita harus mengukur koordinatnya melalui GPS. Kalau misalnya geofisika tuh biasanya kita pakai Survey Master bisa atau Avenza juga bisa. Lalu elevasi dan deskripsi lingkungan kayak aspal tanah atau di dekat jalan raya, dekat sungai itu sangat penting karena nanti juga bisa mempengaruhi noise karakteristik dari noise-nya. Lalu kalau misalnya kita nggak melakukan metadata lokasi itu hasil interpretasinya juga nggak bisa diverifikasi atau divalidasi karena kayak jadi kita tuh wajib untuk mencatat koordinat setiap titik dan juga mencatat keadaan ketika kita melakukan akuisisi di titik tersebut kayak misal di akuisisi titik tersebut di menit ke ini oh ada noise kucing lewat nah kita catat tuh di menit segini ada noise kucing lewat atau ada orang lewat kita juga catat atau kayak
Misal tiba-tiba alat penutupnya itu lepas. Nah, itu kan juga bisa jadi noise kan. Nah, itu kita catat juga. Jadi ketika kita melakukan pengolahan data, kita tuh tahu kalau misalnya noise-noise tertinggi itu ada di menit segini, ada di menit segini. Jadi kita tuh bisa interpretasi, oh ini noise yang kucing, oh ini noise yang orang jalan dan lain sebagainya gitu. Lalu yang selanjutnya ada metadata sensor. Nah, di mana dia itu menentukan kemampuan sensor dalam menangkap frekuensi rendah hingga tinggi. Lalu sensor itu berbeda memiliki sensor yang berbeda itu memiliki karakteristik karakteristik noise dan juga sensitivitas yang berbeda. Jadi dia itu berpengaruh pada kualitas datanya nanti. Lalu metadata sensor itu membantu QC data atau quality control data dan menghindari bias dari alat yang tidak cocok. Nah, yang selanjutnya ada metadata rekaman, di mana sampling rate itu menentukan batas frekuensi maksimum yang bisa dianalisis juga, lalu durasi perekamannya itu menentukan stabilitas statistiknya, lalu waktu mulai atau selesai itu juga penting untuk menghubungkan data dengan kejadian eksternal, kayak misal akuisisi siang hari, pasti noise-nya tuh bisa jauh lebih banyak karena di situ jam-jam orang sibuk gitu. Lalu informasi ini tuh menentukan apakah datanya itu layak diproses atau perlu diulang lagi gitu. Jadi kita juga harus monitoring data yang diperoleh juga. Kalau misalnya, oh ternyata banyak noise nih, atau datanya kok jelek ya. Nah, kita bisa geser titiknya, atau kita bisa akuisisi ulang. Lalu ada metadata orientasi sensor. Nah, sensor tiga komponen itu harus dicatat orientasinya, NS atau NS atau east-west. Nah, kesalahan orientasi itu bisa menyebabkan kesalahan pada analisis arah gelombang datang atau gelombang azimutnya. Bisa juga jadi kayak nanti merambat gitu loh, salah di FK sensornya dan HVSR-nya, dia itu menjadi salah. Lalu hal yang paling sering menyebabkan data pasif itu gagal ya ketika kita salah mencatat koordinatnya. Lalu yang selanjutnya ada dokumentasi kondisi lapangan, kayak cuacanya itu seperti apa, aktivitas manusia itu seperti apa, sumber naiknya seperti apa, kayak misal, oh cuacanya angin atau hujan. Nah, pasti kita bisa tahu nih, oh datanya ini jelek karena waktu ini akuisisinya waktu hujan gitu. Nah, jika nggak didokumentasikan, itu bisa diinterpretasikan adanya salah adanya salah interpretasi sebagai anomali geologi, padahal itu anomali dari alam, bukan geologi. Nah, ini juga bisa membantu quality control dan juga interpretasi akhir. Oke, ini tantangan dan akuisisi dan solusi yang praktis. Lalu, misal tantangannya itu ada noise antropogenik yang tinggi kayak kendaraan, mesin konstruksi, dan lain sebagainya. Maka solusinya yaitu kita rekam pada jam terang, pada pagi, sore, atau malam. Pokoknya dari pagi, sore, atau malam. Oh ya, kan mereka kan biasanya lebih tenang daripada siang hari kan. Nah, pilih titiknya itu jauh dari jalan atau aktivitas. Nah, lalu gunakan pelindung sensor untuk mengurangi noise angin. Jadi kayak pastikan alat penutup sensornya dia itu kuat, nggak yang ringan dan mudah terbawa angin. Lalu ketika sensornya nggak stabil atau couplingnya buruk atau sensornya itu goyang atau dia renggang dan lain sebagainya itu kita bisa padatkan tanah sekitar sensornya atau gunakan pedestrian yang kecil, lalu gunakan pasir tipis permukaan keras dan juga pastikan dekat tidak mudah. Jadi ya yaitu sinkronasi waktu buruk kayak tanpa sinkronasi waktu yang akurat, analisis FK dan SPAC-nya itu jadi bias gitu. Makanya kita menggunakan GPS clock dan juga kita bisa melakukan sinkronisasi manual sebelum dan setelah akuisisi. Lalu durasi perekaman tidak cukup panjang. Nah, solusinya kita bisa eh, melakukan target kayak AVS itu kan memang 24 kualitas datanya pun bagus gitu. Nah, lalu ketika ada gangguan cuaca kayak angin, suhu, hujan, itu kita bisa melakukan pelindung sensor. Terus jangan memasang sensor itu di area terbuka yang sangat berangin. Lalu catat kondisi cuaca sebagai metadata juga. Lalu lingkungan lapangan yang tidak mendukung itu kita bisa pindah atau geser sedikit geofence kita untuk menemukan tanah yang lebih stabil, yang lebih bagus. Nah, kita juga menggunakan box pelindung dan juga
pilih tempat yang dia itu minim gangguan. Selanjutnya yaitu ada seismic interferometry. Apa sih seismic interferometry itu? Jadi seismic interferometry itu merupakan seismik yang menggunakan rekaman noise alam kayak ombak, angin, aktivitas antropogenik yang diterima oleh dua sensor dengan melakukan cross correlation antara rekaman kedua sensor. Nah, kita dapat mengekstraksi respon impuls seolah-olah salah satu sensor itu menjadi gelombang atau menjadi sumber gelombang aktif. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, noise itu menyebar dari berbagai arah atau random dan diffuse. Nah, gelombang yang sampai ke dua sensor itu memiliki jalur lambat yang tumpang tindih. Nah, correlationnya itu menonjol pada bagian sinyal yang koheren di kedua sensor. Nah, hasilnya itu bisa menyerupai fungsi green antara dua titik, seperti menembakkan sinyal dari sensor A ke sensor B. Nah, apa sih yang didapatkan dari interferometri seismik ini? Nah, kita bisa mendapatkan estimasi waktu tempuh gelombang antar sensor, di mana dia itu mirip dengan data seismik aktif. Nah, informasi struktur bawah permukaan itu juga tanpa sumber buatan dan dasar untuk HVSR dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan ini sebagai dasar untuk metode pengolahan seismik lainnya gitu. Nah, kenapa sih rekaman noise-nya itu cocok? Nah, karena terdapat energi kontinu dari sumber alami atau antropogenik. Semakin panjang perekaman, sehingga semakin panjang perekaman datanya, maka semakin stabil juga fungsi greennya gitu. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu kalau misalnya dia itu menunjukkan interferometri seismic noise yang direkam pada kedua sensor. Ini sensornya ada dua. Dan dia itu di cross correlate untuk menghasilkan fungsi green virtual. Nah, fungsi ini kemudian digunakan dalam tomography noise untuk memetakan kecepatan gelombang dan struktur bawah permukaan tanpa sumber aktif. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi green virtual dan sumber virtual. Nah, apa sih fungsi green virtual itu? Jadi, fungsi green virtual itu menggambarkan respon impuls dari satu titik ke titik lain dalam medium. Nah, pada interferometri, fungsi green itu tidak diperoleh dari sumber aktif, tetapi direkonstruksikan dari cross correlation noise-nya. Nah, hasil ini disebut dengan fungsi green virtual karena dia itu meniru seolah-olah ada sumber impuls nyata di lokasi sensornya. Nah, bagaimana sih fungsi green virtual itu terbentuk? Nah, ketika dua sensor itu merekam noise yang datang dari berbagai arah, korelasi menonjolkan eh, gelombang yang berjalan melalui jalur rambat yang koheren. Nah, energi koheren itu membentuk sinyal yang identik dengan respon impuls yang sesungguhnya. Nah, jadi intinya itu satu sensor itu bergerak atau bertindak sebagai penerima dan sensor yang satunya dia itu bertindak seperti sumber virtualnya. Nah, apa sih sumber virtual itu? Nah, sumber virtual itu ketika fungsi virtual itu terbentuk. Nah, salah satu sensor itu berperan seperti titik sumber aktif. Nah, tanpa memancarkan gelombang apapun, sensor itu bisa menghasilkan sinyal seismik ke sensor yang lain. Nah, sumber virtual itu memungkinkan pembentukan short gather synthesis sama seperti survei pada seismik aktif gitu. Nah, apa sih keuntungan dari konsep sumber virtual ini? Nah, sumber virtual ini dia itu nggak membutuhkan vibrator atau sumber ledakan. Nah, bisa juga dilakukan dengan jaringan sensor pasif yang sudah terpasang. Terus dia tuh cocok untuk monitoring jangka panjang seperti monitoring gunung api, bendungan, dan juga geothermal. Nah, dia itu juga bisa dapat merekonstruksi gelombang badan atau body waves maupun gelombang permukaan tergantung dengan kualitas noise-nya. Selanjutnya ini ada jenis interferometri, ada correlation, ada deconvolution, dan juga cross coherency. Nah, cross correlation interferometry itu dia yang paling umum digunakan, di mana dia itu mengambil korelasi waktu antara dua sinyal noise dan mengekstraksi bagian koheren dari gelombang yang menjalar melalui gelombang yang sama, dan hasilnya nanti itu akan mendekati fungsi green antar dua titik. Nah, kelebihannya sendiri, dia itu lebih sederhana, lebih stabil, dan bekerja baik pada noise alami. Nah, metode standar untuk membayar noise dia itu menjadi metode standar untuk membayar noise tomografi dan HVSR atau array. Nah, sayangnya dia itu memiliki kualitas data yang sangat bergantung pada distribusi noise. Jadi kayak harus cukup acak dan dari banyak arah gitu. Selanjutnya ada deconvolution interferometry, di mana dia itu menghilangkan pengaruh source signature menggunakan rasio spektrum atau deconvolution. Dan dia itu lebih fokus pada mengekstraksi jalur rambat dibandingkan energi sumber. Nah, dia itu
memberikan resolusi yang tinggi di medium yang heterogen. Dia juga bisa mengurangi efek multipad dan reverberasi lokal. Dan dia itu lebih bagus untuk mempelajari reflektivitas dangkal. Sayangnya, dia itu butuh kualitas sinyal yang lebih baik dan perhitungan stabilisasi atau regularisasi. Yang ketiga yaitu cross coherency interferometry. Nah, di mana dia itu mengukur keselarasan fase antara dua sinyal pada domain frekuensi. Dan dia itu lebih menekankan stabilitas fase dibanding amplitudo. Nah, dia itu sangat baik untuk estimasi kecepatan gelombang permukaan, dan dia itu tidak terlalu bergantung pada variasi amplitudo noise. Namun sayangnya, dia itu memberikan sedikit informasi amplitudo, sehingga dia itu kurang cocok untuk reflektivitas. Selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan metode interferometri. Nah, asumsi homogenitas atau difusivitas sumber noise. Yang pertama, nah interferometri itu bekerja optimal pada noise jika dia itu datang dari berbagai arah secara merata atau isotropik. Nah, gelombang itu harus tersebar sehingga korelasi antar sensornya dia itu mengekstraksi jalur rambat yang sebenarnya. Nah, masalah jika tidak terpenuhinya yaitu jika noise dominal dari satu arah, misal dari jalan raya, lalu fungsi greennya itu akan menjadi bias gitu. Nah, selanjutnya hasil korelasinya itu juga lebih mencerminkan arah sumber noise bukan struktur bawah permukaannya. Selanjutnya yaitu asumsi reciprocity, di mana medium itu dianggap resiprosal. Artinya respon gelombang dari A ke B sama dengan dari B ke A. Jadi ini tuh membuat cross correlation mampu merekonstruksi fungsi greennya sendiri. Yang ketiga yaitu jadi dia itu untuk yang poin dua itu ketika tidak terpenuhi dia itu mediumnya sangat heterogen karena jalur rambat dia itu akan berbeda dari arahnya. Nah, kondisinya juga berubah cepat. Itu menurunkan simetrinya. Nah, fungsi green itu menjadi tidak stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada distribusi sensor dan kualitas perekaman. Nah, sensor itu harus stabil dan orientasinya benar dan noise internalnya itu rendah. Jadi durasi perekaman itu harus cukup lebih lama agar fungsi greennya itu terkonvergensi. Nah, ketika hal tersebut itu tidak terpenuhi, maka rekamannya itu pendek. Jadi fungsi greennya itu akan sangat berisik, sensornya itu miring, terus komponennya salah, hasil korelasinya salah, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada keterbatasan medium dan gelombang yang bisa direkonstruksi. Jadi nggak semua jenis gelombang itu dapat direkonstruksi dari noise. Umumnya yang stabil itu gelombang permukaan, Rayleigh dan Love, atau gelombang badan, PS dan S, di mana dia itu memerlukan noise yang cukup kuat untuk difusi. Nah, konsekuensinya yaitu tomografi noise itu biasanya didominasi kecepatan gelombang permukaan, sedangkan rekonstruksi gelombang badan itu memerlukan waktu rekaman yang lebih lama. Selanjutnya ada ketergantungan pada kondisi lapangan. Nah, interferometri itu sangat sensitif terhadap perubahan kecil di lingkungan, kayak angin kencang, hujan, aktivitas manusia, perubahan kopling sensor. Nah, dampaknya itu fungsi green itu berubah menjadi bentuk misfit, jadi sulit diinterpretasi. Lalu harus dilakukan QC ketat sebelum pemrosesan. Ini ada beberapa tantangan praktis dan validitas hasil interferometri. Contohnya yang pertama itu ada konferensi fungsi green membutuhkan waktu rekaman yang panjang. Jadi interferometri hanya stabil jika rekaman noise itu cukup lama untuk menghasilkan field yang diffuse. Nah, durasi yang pendek itu menyebabkan fungsi greennya itu berisik dan tidak simetris dan juga tidak mirip dengan impuls. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah adanya kesalahan estimasi kecepatan dan juga tomografi noise-nya itu menjadi tidak reliable gitu. Nah, ini ada contoh-contoh yang lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu kita membahas kita masuk ke bab 6 yaitu membahas mengenai metode berbasis gelombang permukaan seperti mikrotremor, SASW dan juga MSW. Pertama yaitu mikrotremor, di mana eh, ada yang namanya konsep rasio spektral horizontal vertikal atau HVSR. Nah, prinsip utama dari metode HVSR itu menggunakan rasio spektrum komponen horizontal terhadap komponen vertikal dari mikrotremor untuk mengidentifikasikan frekuensi dominan medium. Ini rumusnya. Nah, puncak HVSR itu terjadi pada frekuensi dominan tanah atau V0 dan F0 itu berkaitan langsung dengan kontras impedansi antara antara sedimen dan juga batuan dasar.
Nah, alasan metode ini bekerja yaitu komponen vertikal itu lebih sedikit terpengaruh gelombang relay sebagai referensi, dan komponen horizontal dia itu memperkuat respon resonansi lokalnya. Nah, ini merupakan gambar HVSR. Ini memperlihatkan adanya dua puncak HVSR eh, yang mencerminkan keberadaan lapisan bawah permukaan yang kontras dengan impedansi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi frekuensi dominan dan amplifikasi. Yang pertama itu frekuensi dominan atau F0. Nah, F0 itu mengindikasikan ketebalan sedimennya. Rumusnya H sama dengan Vs per 4 dikali F0. Nah, selanjutnya ada amplifikasi tanah, di mana nilai amplitudo HVSR pada puncak itu menunjukkan tingkat amplifikasi gelombang gempanya. Dan area dengan amplifikasi yang tinggi, dia itu merupakan area yang rawan akan efek tapak atau side effect. Nah, yang selanjutnya ada pola HVSR. Jika kita lihat, uh, jika puncak HVSR-nya itu tajam, maka dia itu ada kontras impedansi yang tinggi. Kayak kontras antar lapisan itu tinggi, kayak sedimen versus bedrock. Kalau puncaknya itu lebar, itu merupakan zona transisional atau stratigrafi kompleks. Dan kalau misalnya nggak ada puncak sama sekali, maka batuannya itu masif atau adanya noise dominan. Lalu ada aplikasi HVSR, di mana pertama ada estimasi kedalaman bedrock, di mana puncak frekuensi resonansi F0 itu digunakan untuk menghitung ketebalan sedimen. Ketika F0-nya kecil, maka sedimennya tebal. Ketika F0-nya besar, maka sedimennya itu tipis. Nah, selanjutnya ada analisis efek tapak atau amplifikasi gempa. Nah, amplitudo puncak HVSR itu menunjukkan seberapa kuat sih sedimen itu memperkuat gelombang gempanya, dan area dengan amplifikasi yang tinggi itu potensi guncangan lebih besar saat gempa. Yang selanjutnya yaitu identifikasi struktur dangkal atau variasi lateral. Nah, pola HVSR yang berubah antar titik, puncak tanda atau bergeser, dia itu menandakan perbedaan litologi atau keberadaan patahan yang dangkal. Nah, dia itu juga berguna untuk memetakan zona lemah dan heterogenitas bawah permukaan. Selanjutnya ada SASW atau Spectral Analysis of Surface Waves. Surface Waves. Nah, prinsip dasarnya sendiri yaitu SASW itu menganalisis dispersi gelombang relay yang direkam dua sensor, lalu perbedaan fase antar sensor pada frekuensi tertentu itu menghasilkan kecepatan fase. Nah, karena relay itu bersifat dispersif, maka setiap frekuensinya itu menyelidiki kedalaman yang berbeda. Selanjutnya ada akuisisi lapangan. Nah, dua geofon itu ditempatkan pada jarak tertentu, kayak spasi sensornya itu tertentu gitu. Nah, sumber impulsnya atau hungernya dia itu menghasilkan gelombang permukaan, dan sinyal yang direkam dan dianalisis itu di domain frekuensi. Lalu untuk kelebihannya sendiri, dia itu sangat presisi untuk kedalaman dangkal lebih kecil dari 20 meter, namun dia itu modenya itu terbatas, sensitif terhadap noise. Selanjutnya ada ekstraksi kurva dispersi SASW. Langkah pentingnya yaitu transformasi Fourier, di mana dia itu bisa mengubah sinyal waktu ke frekuensi, lalu hitung pergeseran fase antar dua sensor. Lalu kita bisa menggunakan rumus ini, dan lalu kita plot frekuensi versus kecepatan fase menjadi kurva dispersi. Lalu ketika kecepatannya rendah, maka sedimennya itu lunak. Ketika kecepatannya meningkat, sedimennya itu uh, kedalamannya itu bertambah. Dan ketika kurvanya itu dipakai Nah, ketika kurvanya itu dipakai sebagai input inversi Vs-nya. Nah, untuk batasannya sendiri tidak bisa memisahkan mode gelombang permukaan dengan baik. Jadi, ketika jarak sensor terlalu dekat, itu resolusinya rendah. Selanjutnya ada MASW atau Multi Channel Analysis of Surface Waves. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, MASW itu menggunakan 12 hingga 48 kilovolt untuk merekam gelombang permukaan secara simultan. Nah, short gather multi-channel-nya itu memungkinkan penangkapan fundamental dan higher modes. Nah, apa sih keunggulannya dibandingkan dengan ASW? Nah, kurva dispersi dari MASW itu jauh lebih lengkap, terus lebih stabil di kondisi noise-nya, dan lebih cocok untuk kedalaman 30 hingga 50 meter, bahkan lebih dalam daripada itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu spasi antar biofonnya itu kan bisa menentukan resolusinya. Jadi kita harus perhatikan spasi antar biofonnya. Lalu panjang jalur juga mempengaruhi frekuensi rendah yang dapat ditangkap. Selanjutnya yaitu transformasi domain FK dan FV. FK transform itu menampilkan energi sebagai fungsi frekuensi dan bilangan gelombang. Puncak energi digunakan untuk mengekstrak kecepatan fase rumusnya yaitu sama dengan kopi FK. Nah, untuk ya,
Unit surface biasanya menjadi dasar inversi karena bentuknya itu paling stabil. Selanjutnya higher modes, di mana dia itu muncul pada medium berlapis atau kontras kecepatan kecil, dan dia itu menyediakan informasi tambahan tentang lapisan lebih dalam yang tidak terjangkau oleh fundamental mode dan perlu diidentifikasi agar inversi tidak salah menginterpretasi pola dispersinya. Lalu pentingnya multimode dalam inversi VS yaitu karena menggunakan lebih dari satu mode itu bisa mengurangi uniqueness pada model VS atau keunikan pada model VS. Nah, dia itu memberikan hasil yang lebih realistis, terutama pada struktur yang lebih kompleks. Nah, ini merupakan perbedaan yang lebih ininya. Selanjutnya yaitu tomografi seismik pasif. Nah, prinsip dasar tomografi waktu tempuh untuk konsepnya sendiri menggunakan variasi waktu tempuh gelombang P atau S dari sumber ke stasiun untuk memetakan kecepatan seismik di bawah permukaan, dan gelombangnya itu bergerak lebih cepat pada batuan yang keras, lebih lambat pada batuan yang lemah, dan perbedaan waktu tempuhnya itu sama dengan perbedaan kecepatan. Ini untuk rumusnya. Nah, untuk tujuan tomografi sendiri itu untuk mendapatkan distribusi VP, PS anisotropis, 2D orti, 3D, dan anomali dan zona anomali yang rendah. Oh, maaf. Dengan zona anomali low atau high velocity. Nah, untuk sumber pasif untuk tomografi sendiri itu ada gempa lokal, ada ambient noise, ada dua itu. Lalu picking dan konsep inversi. Untuk picking waktu tempuh gelombang itu, kalau picking gelombang P itu gelombang pertamanya yang tiba itu merupakan onset cepat dan frekuensinya tinggi. Jadi picking presisi penting karena errornya kecil. Bias besar dalam model. Untuk bikin gelombang es itu tiba lebih lambat, amplitudo besar, dan bentuk lebih kompleks, lebih sulit di peak, terutama pada noise yang tinggi. Lalu untuk tantangannya sendiri itu akan overlapping gelombang, low snare, instant drift, dan bias operator. Makanya kita harus melakukan QC, yaitu filtering, cross validation, window. Selanjutnya ada konsep inversi linear dan non-linear. Untuk linear sendiri itu menghubungkan perubahan waktu dengan perubahan kecepatan linear. Uh, untuk model sekarang linear itu hubungan kecepatan sering linear terutama struktur kompleks. Metode kayak metode berbeda untuk bisnis
dalam frekuensi tertentu. Lalu energi komputer itu adalah frekuensi gangguan spesifik seperti 60 string, high, fast, dan high pass. Itu digunakan jika hanya sinyal tinggi yang ingin dianalisis. Selanjutnya itu pengolahan. Mana pengolahan gelombang. Nah, pengolahan gelombang permukaan SASB atau SPSB itu nah, dilakukan ekstraksi cepat CD, mana dia itu menggunakan transformasi FK atau FP atau positif threshold. Mana puncak energi pada plot itu menunjukkan nilai kecepatan fase pada frekuensi tertentu. Selanjutnya ada grup velocity atau fase velocity. Nah, fase velocity berbeda digunakan untuk inverted PS atau velocity digunakan sebagai key tambahan untuk konsistensi. Lalu kita melakukan editing kurva di mana kita menghapus titik dispersi yang noise atau tidak realistis dan juga memisahkan fundamental mode dan higher mode sebelum inversi. Selanjutnya ada pengolahan data mikrotremor. Nah, yang pertama kita melakukan perhitungan spektrum Fourier menggunakan fast Fourier transform setiap segmennya dan menghasilkan spektrum X, Y, dan V. Nah, spektrum itu dirata-ratakan akan kurva itu lebih halus dan stabil. Untuk perhitungan HVSR-nya sendiri itu menggunakan rumus ini dan dia itu akan menghasilkan kurva resonansi dengan puncak frekuensi yang dominan. Nah, analisis arahnya itu mengevaluasi variasi HVSR terhadap orientasi sensor, di mana dia itu mengidentifikasi sumber noise arah tertentu. Dan untuk yang terakhir itu melakukan stacking, di mana kurva HVSR dari semua segmen itu di stacking untuk mendapatkan kurva akhir yang lebih stabil. Selanjutnya ada analisis kualitas data dan saksi segmen data. Yang pertama, tujuan dari QC atau quality control dia itu menghapus bagian sinyal yang mendukung noise lokal. Metode QC-nya kita bisa visual inspection atau melihat kestabilan amplitude dan frekuensi atau melihat dari SNR-nya. Kalau SNR-nya rendah, segmennya itu akan dibuang saja gitu karena dia noise. Lalu spektrumnya kayak kita mendeteksi gangguan frekuensi tertentu, kita bisa lihat dari spektrogramnya. Lalu bisa lihat di kurtosis-nya itu mendeteksi impuls normal. Lalu selanjutnya ada segmen selection. Mana data itu dipotong menjadi beberapa jendela, misalnya kayak 60 hingga 60 segmen. Nah, hanya segmen stabil digunakan untuk OVS atau interferometry. Selanjutnya ada pengolahan data interferometry. Yang pertama yaitu cross correlation, di mana dia mengkorelasikan sinyal antar stasiun untuk membangun fungsi green virtual dalam ambien tomografi. Lalu kita melakukan stacking moral, di mana dia menggabungkan ratusan ribuan segmen harian untuk meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi noise. Dan kita melakukan stacking spasial, di mana dia itu menggabungkan beberapa pasangan stasiun untuk meningkatkan stabilitas signal. Dan dia lalu selanjutnya kita melakukan watchdog gate, di mana stackingnya itu akan diaplikasikan seolah-olah salah satu stasiun yang berfungsi sebagai sumber virtual dan digunakan untuk ekstraksi arrival time, dan distance. Selanjutnya ada inversi permukaan. Inversi profil kecepatan gelombang geser. Nah, tujuan dari inversi itu untuk mendapatkan dari permukaan untuk menandakan sebetulnya set classification dan respon tanah dinamis. Prinsip dasarnya itu mengubah model seperti VS dan kekuatan lapisan sehingga kurva cinta itu dengan data observasi. Nah, apa sih pentingnya VS? VS ini berhubungan langsung dengan faktor dan potensi aplikasi berubah. Itu sangat krusial dalam rekayasa sipil dan mitigasi bencana. Nah, selanjutnya itu model bumi awal untuk parametrisasi. Nah, pertama model awal model itu berdasarkan perkiraan jumlah lapisan bias awal kepala impedansi berdasarkan HVSR core atau geologi. Lalu dia model awal itu menentukan arah iterasi inversi dan mempengaruhi konvergensi. Lalu ada parameterisasi model di mana lapisan itu disimplifikasi menjadi beberapa unit homogen agar inversi itu nggak terlalu kompleks. Lalu parameter yang adjust biasanya itu bias dan ketebalan sementara atau densitas itu sering dianggap fix. Nah, pentingnya um, model awal ini dia itu mempercepat konvergensi atau menghindari solusi salah perkara minim. Lalu selanjutnya ada inversi kurva dispersi PSW atau PSW. Yang pertama ada least square atau dia itu lebih cocok untuk yang sederhana, namun terhadap model awal mudah
juga dan pendukung VSR dengan model elastik teoritis untuk mendapatkan ketebalan VS. Nah, parameter yang dapat diestimasi itu ketebalan sedimen, VS sedimen, dan bedrock dan rasio impedansi. Nah, tantangannya itu HVS itu sangat tidak khas. Jadi beberapa kombinasi VS dan ketebalan itu dapat menghasilkan kurva yang sama. Dalamnya ada inversi tomografi pasif, di mana input datanya itu waktu tempuh gelombang P atau S dari gempa lokal atau fungsi green M. Nah, prosesnya itu melakukan ray tracing, menentukan salur gelombang dalam medium, lalu misfitnya dihitung berdasarkan perbedaan waktu tempuh dan iterasinya update kecepatan hingga perubahan minim. Nah, outputnya nanti peta anomali kecepatan dan juga struktur 2D atau 3D seperti patahan, zona shear, dan basement. Selanjutnya yaitu estimasi ketidakpastian dan analisis resolusi, di mana parameter uji sensitivitasnya dengan Monte Carlo atau pengukuran model awal. Jika banyak model yang menghasilkan solusi yang mirip, maka solusinya stabil. Itu untuk estimasi ketidakpastian. Untuk analisis resolusi model, checkboard test itu mengevaluasi kemampuan inversi memulihkan pola kecepatan. DWS itu mengukur berapa banyak sih ray melintasi sel tertentu, dan semakin tinggi itu akan semakin baik resolusinya. Apa sih artinya? Bukan semua model itu dapat dipercaya. Area tanpa penetrasi gelombang biasanya resolusinya buruk dan harus diinterpretasikan secara hati-hati. Nah, integrasi hasil inversi dari metode yang berbeda. Nah, mengapa sih integrasi itu diperlukan? Nah, setiap metode itu menyorot aspek yang berbeda. Kayak VSR itu resonansi, MSW itu VS dangkal, tomografi di dalam, maka penggabungan ini menghasilkan model yang lebih kompresif dan dangkal dari dalam. Selanjutnya bab terakhir yaitu interpretasi geologi dan aplikasi. Hubungan parameter seismik dengan sifat batuan. Kalau VS atau kecepatan gelombang geser itu berkorelasi dengan indikator kekakuan dan pelapukan. Kalau misalnya VP atau VS ratio itu uh, berkorelasi dengan identifikasi litologi dan fluida. Kalau impedansi itu berkorelasi dengan batas formasi dan kontras geologi. Lalu uh, kita bisa mengidentifikasi litologi dari kecepatannya juga. Kalau VS-nya rendah itu sedimennya lepas, clay, zona pelapukan. Kalau VS menengah itu pasir atau batu pasir, materialnya lebih kompak. Kalau VS tinggi, batuannya keras atau beku, seperti batuan beku atau metamorf atau basement. Lalu PP atau VS itu membantu membedakan sedimen jenuh air atau VS batuan keras. Nah, pemetaan kontak batuan, kontak itu ditandai dengan perubahan kecepatan atau impedansi yang tiba-tiba dan digunakan untuk menentukan batas sedimen basement, perubahan fasies atau lensa batuan. Nah, pada VSR, puncak itu sering menunjukkan kedalaman kontak basement. Nah, variasi lateral geologi itu perubahan VS lateral menggambarkan perubahan lingkungan pengendapan, misal clay dan pasir. Nah, membantu memetakan geometri basin, lensa pasir, dan struktur yang bangkal. Nah, selanjutnya yaitu karakterisasi zona regolit, pelapukan, dan basement. Nah, untuk zona regolit atau pelapukan, dia itu ditandai dengan PS yang sangat rendah karena rekahan, pelapukan kimia, dan porositas yang tinggi. Nah, identifikasi batas pelapukan basement, basement itu muncul ketika kenaikan PS itu mendadak dan impedansinya itu tinggi gitu. Selanjutnya, signifikansi dengan geologi, dia itu membedakan lapisan lapuk dan batuan yang keras itu membantu memahami evolusi permukaan, stabilan tanah, dan zona rawan deformasi ke dangkal. Nantinya ada identifikasi struktur geologi sesar lipatan dan zona sesar. Kalau sesar itu atau patahan, dia itu akan tampak sebagai anomali yang low akibat rekahan dan melakukan intensif. Kalau dan pola kecepatan yang terpusat atau berdasar itu menunjukkan adanya perpindahan dari sesarnya. Lalu ada lipatan atau fold, di mana itu variasi kecepatan yang mengikuti geometri anti-cleansing plane itu mencerminkan perubahan ketebalan dan orientasi lapisan. Itu bisa dilihat sebagai pola kecepatan gelombang pada tomografi juga. Nah, yang selanjutnya ada zona shear, mana dia ditandai dengan VS yang rendah dan atenuasi yang tinggi, dan menunjukkan batuan lemah dan deformasi intensif. Nah, dia itu penting untuk menilai jalur aliran fluida, potensi kegempaan, dan kestabilan struktur. Lalu ada aplikasi untuk reservoir hidrokarbon dan geothermal. Nah, pemetaan reservoir VS non pertama pemetaan reservoir non VS non reservoir. Kalau low impedance atau rendah VS itu sering menunjukkan batuan yang berpori dan sebaliknya. Dan perbandingan VP dan VS dan impedansi itu membantu memetakan batas reservoir dan lateral continuity. Lalu selanjutnya deteksi zona alterasi hidrotermal. Nah, alterasi atau clay atau salisil itu melambangkan penurunan
itu dilambangkan dengan penurunan VS dan peningkatan VP atau VS dikatakan sebagai zona low velocity yang menandai sistem aliran fluida panas. Nah, selanjutnya ada indikator porositas dan saturasi kualitatif. Mana penurunan VS ditambah perubahan VP per VS itu menunjukkan petunjuk porositas atau jenis fluida. Lalu monitoring time waves pasif, mana perubahan kecil pada fungsi klin atau kecepatan seismik dari waktu ke waktu itu dapat merekam perubahan tekanan pori, injeksi fluida, atau pengurasan reservoir. Nah, selanjutnya studi kasus berintegrasi atau pendekatan dan nilai tambah. Yang pertama ada alur integrasi. HVSR itu estimasi kedalaman kontras atau bedrock sebagai batas vertikal awal. Sedangkan MASW atau SASW itu detail profil VS dangkal. Sedangkan tomografi itu struktur 2D or 3D dan gabungan dan kalibrasi dengan bore log atau seismik aktif. Nah, nilai tambahan integrasi itu seperti mengurangi non unix, skalanya tuh lebih lengkap dan validasinya tuh bisa lebih cross correlation gitu. Nah, untuk outputnya itu merupakan peta ketebalan sedimen sama peta VS 2D or 3D dan peta VS peta anomali. Langsung dipakai untuk perencanaan pengukuran mitigasi longsor atau zona geothermal. Ini untuk integrasi dengan metode geofisika lain seperti, jadi seismopasi itu bisa diintegrasi dengan beberapa metode lain seperti gravitik, yaitu kan memberikan informasi di sekitar permukaan, lalu magnetik, sensitif terhadap perubahan hukum, metamorf, dan unit basement yang memiliki susceptibilitas yang tinggi, lalu geolistrik, apalagi kita yaitu menangkap perubahan porositas, saturasi fluida, dan zona abrasi, seismik aktif, yaitu memberikan resolusi jangkau dan sangat tinggi. Lalu ketika diintegrasikan kita bisa valid gitu interpretasinya dan nilai tambah integrasinya setiap metode itu memiliki sensitivitas yang berbeda kan. Nah, integrasi menghasilkan interpretasi geologi yang lebih kuat dan konsisten dan dia juga bisa mengurangi ambiguitas terutama di daerah dengan struktur kompleks atau data yang masif atau data pasif yang terbatas dan dia itu memperkuat keputusan eksplorasi dan desa rekayasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.